Oke guys, jadi ini adalah hasil closing profit gue ya. Kemarin gue sempat targetin di 22,7 sebenarnya. Cuman gue ilangin termanya karena gue ngeliat breakdownnya cukup keras. Jadi endingnya malah profitnya tuh bukan 60% ya. Kalau 22,7 kan 60% tuh. Tapi jadinya malah sekitar 100% teman ya. Jadi ya ternyata gue close-nya di 22,2. Saat ini Bitcoin udah kembali rebound ya. Bagi yang kemarin udah sempat copy trade, ini udah keikutan profit sekitar 100% ya. So far ya kita bisa maintain loss kita minim ya, at least ya. Trading kita dalam 3 minggu sampai sebulan ini kalian lihat minusnya paling 20 belasan persen ya. Sekali profit 80%, 100%. Terus kita bisa lihat juga back dari pertengahan Februari ini ya, 11%, plusnya 18%, 3%. Overallnya masih gain ya, dibandingkan lebih banyak loss kita masih lebih banyak gain. Kalian bisa tinggal search profile gue melalui aplikasi BingX ya. Ini kalian tinggal search aja Kendrick, total copiers udah sekitar 950-an ya sampai saat ini. Jadi dengan copy trade ini akan mengeliminasi hal kalau misalkan market udah keburu naik atau keburu turun, kalian telat baca analisa dan sebagainya. Karena ini semua posisi akan dibuka keikutan gue secara real time ya. Tapi disclaimer juga, dengan City kalian juga harus bijak karena tidak ada trade yang sold profit. Tadi juga ada loss ya belasan persen ya, tapi overallnya kita masih tetap profit. Feel free juga untuk unfollow copy trader siapapun, kapanpun jika kalian nggak merasa cocok dengan profil resiko mereka. Bukan malah melemparkan kesalahan pada copy trader tersebut. Untuk tutorial copy trade, kalian bisa cek melalui link di deskripsi di bawah. Dan untuk daftar BingX juga ya, kalian bisa daftar menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan kalian bisa DM admin untuk gratis join VIP grup BingX gue ya. Jadi ini khusus untuk member BingX gue aja ya. Jadi bedanya daripada nunggu upload video itu kan bisa beberapa jam teman-teman ya jedanya, dan biasanya market udah berubah ya. Tapi kalau misalnya kalian join grup ini, ya ini kalian akan langsung lihat analisanya secara real time teman. Jadi daripada nunggu upload video atau kadang gue juga nggak rutin upload video, ya kalian bisa join grup ini gratis teman. Jadi memang DAM yang kita alamin kemarin ini udah sesuai ekspektasi kita teman ya. Jadi dari time frame kecilnya, kemarin gua ada expect untuk descending triangle yang plays out pada Bitcoin ya. Ini kalau nggak salah kemarin tuh pas di sini nih. Nah ini ada pola descending triangle ya pas di sini ya. And then kita breakdown. Terus gue juga ada bilang rebound pada level 23.500 ya. Kalau nggak salah itu ada di video yang lalu, kalian bisa cek ya. Bahkan kita juga mengantisipasi reboundnya gitu ya, rebound ke level 23.500. Sebenarnya kenapa kita bisa rebound ya, jadi alasannya simpel banget karena kita masih respect pada higher low di level time frame yang lebih kecil nih ya. Jadi kita geser dari sini ke sini. Nah ini adalah garis di mana kita mengalami rebound nih, higher level of support dari time frame yang lebih kecil. Kalian bisa lihat ya, itu sebabnya kenapa kita rebound dari level 23,2 ya, level yang gue bicarakan juga exactly kemarin ya, ketika kita menyentuh 23,2 maybe kita bakalan kena rebound ke level 23,5. Persis juga di video yang lalu gue bicarakan reboundnya sampai ke level 23,5, and then setelah itu a wash out terjadi teman-teman ya, a dump terjadi setelah itu ya ke level 22,7. sebenarnya target kita ada di sini ya, cuman akhirnya endingnya gue malah close di sekitaran 22.200 ini. Jadi salah satu level terendah ya. Jadi kita closingnya udah bagus banget nih, ada di salah satu titik terendah dalam 1-2 hari ini ya, menjelang weekend yang nggak bakal ada terjadi banyak pergerakan pada Bitcoin ya. Cuman satu hal penting yang kita bisa lihat di sini adalah bahwasannya kita udah break di bawah support dari garis biru yang satu ini teman. Jadi kenapa gua targetin 22,7 kemarin itu juga karena ada di area level 22,7 ya. Cuman ya ternyata 45 minute candle-nya ini udah dalam besar, itu sebabnya kenapa akhirnya gue closingnya malah lebih di bawah dibandingkan 22,7. Saat ini kita udah terkonfirmasi mau secara daily, mau secara hourly, kita udah bener-bener break dari garis support warna-warna biru ini teman ya. Sebelumnya kita udah pernah break support ini juga sebenarnya. Jadi ya sebenarnya sama sekali nggak ada masalah ya. Nggak berarti bahwa Bitcoin bakalan dump all the way ke level 17 and then ke level 10, enggak teman ya. Jadi dan yang kita alamin ini masih cenderung koreksi yang sehat yang dibutuhkan untuk Bitcoin sebelum termanya Bitcoin akan menuju ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Overall monthly outlook untuk Bitcoin tetap sama as long as kita stay di level di atas level 17.000 ya. Menurut gua level di bawah 15.000, dan untuk bilang bahwa 15.000 ini adalah bottom teman-teman ya. Ini masih probabilitasnya masih besar banget ya, yaitu 70%.
Momen di mana kita akan bearish kembali, oke, Bitcoin akan menuju entah ke level 12.000, 13.000, 10.000. Itu kalau misalkan Bitcoin break di bawah level key support yang ada di level 17.000 ini. Selama itu nggak terjadi, menurut gua chance 70% overall market masih bullish teman-teman ya, dan kita bisa menuju ke level yang lebih tinggi untuk Bitcoin. Itu untuk outlook besar ya. Nah, sekarang balik lagi ke outlook time frame yang lebih kecilnya. Kita saat ini menyentuh area ini teman-teman ya, area garis support yang berwarna hijau ini. Jadi meskipun ya kita break dari broadening wedge yang satu ini teman-teman ya, ternyata overall kita masih stay pada higher low dari tanggal 19 Januari, dari tanggal 14 Februari, dan saat ini kita sentuh lagi support ini di tanggal 3 Maret ya. Itu sebabnya kenapa kita juga mengalami rebound yang gue bicarakan melalui analisa grup kemarin ya. Di sini kalian bisa lihat saat ini Bitcoin terkonfirmasi break dari support garis biru dan sedang testing higher low pada garis hijau yang satu ini teman-teman ya. Ini gue ada upgrade melalui VIP Group BingX. Dan terbukti memang kita mengalami rebound sedikit teman-teman di area yang satu ini ya. Sebenarnya gue expect untuk reboundnya nggak seperti ini juga ya. Gue expectnya ya reboundnya ini testing kembali ke area dari support yang kita break sebelumnya, yaitu ada di support yang berada di garis biru ini. Cuman ya gue nggak nyaranin juga kalau misalnya kalian pengen long di saat-saat seperti ini, karena ini terlihat damage juga cukup parah teman-teman ya. Kalau gue sendiri prefer untuk ya rest dulu ya selama weekend, nikmati profit 100%, dan di hari Senin maupun hari Selasa kita akan lihat pergerakan berikutnya lagi untuk Bitcoin seperti apa ya. Kalau misalkan dia bisa testing kembali ke area level 22.7 atau 22.8, mungkin di sana gue akan membuka entry short lagi teman-teman ya. Untuk saat ini gue akan wait and see dulu. Nah, alasannya kenapa short ya, kalian bisa lihat di sini kan kita mengalami yang namanya higher low. Cuman dalam time frame pendeknya ini kita ngelihat ini damai ini cukup signifikan ya, damai ini cukup besar ya. Itu sebabnya bisa jadi terjadi follow up dump teman ya. Dan kalau misalnya kita dump ya, kita nggak respect dengan higher low dari bulan Januari sampai bulan Maret ini ya, ini akan sebenarnya mengurangi probabilitas bull teman. Karena kalau misalnya kita lihat contoh skenario 2018 bear market and then kita melakukan reversal besar-besaran ini anggaplah ini adalah last dump ya. Ini kan sudah terbukti last dump ya di tanggal 15 Desember kemarin yang ada di level 3000, ya anggaplah 15.000 ini adalah bottomnya Bitcoin juga, ini adalah last dump-nya Bitcoin, and then kita melihat reversal terjadi. Sama seperti ini kita melihat reversal terjadi. Apa yang kalian bisa lihat di sini adalah higher low teman-teman ya. Jadi semakin lama supportnya ini semakin tinggi, bahkan dari sini 4948, di sini 4991 teman-teman ya, dan yang di satu ini 4778, ini juga sama ya. Jadi semakin lama support Bitcoin tuh semakin tinggi teman-teman ya. Itu adalah ciri-ciri bullish untuk Bitcoin, dan Bitcoin bisa melanjutkan bullish momentum dia. Chance sekitar 70% kita bakalan naik menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Dan so far ini masih oke teman-teman ya untuk Bitcoin. Kalian bisa lihat pattern yang sama di mana kita memiliki higher support over time ya. Bukan support yang ada di garis biru ini teman-teman, tapi kita ngomongin support yang ada di garis berwarna hijau ini ya. Jadi so far kita masih respect ya 20.4, di sini 21.4, and then di sini 22.1. Jadi semakin lama supportnya makin tinggi. Tetapi yang menjadi concern adalah time frame kecilnya, yaitu time frame 45 menitnya yang satu ini. Itu yang gue bilang kenapa ya bisa jadi teman-teman kita retesting ke level 22.7, 22.8 hanya untuk dijatuhkan dan kita nggak respect dengan higher low ini teman-teman ya. Dan akhirnya kita break di bawah level 21.4. Jadi sebenarnya chance buat kalau misalkan kalian pengen ngelong atau pengen nge-short teman-teman ya, ini daerah SLA itu ada di sekitaran minus 4%. Pastinya ini buat yang ngelong, and then kalau buat yang nge-short ini ada di sekitaran 23.4 untuk menginvalidasi teman-teman ya. Jadi menurut gua level invalidasinya adalah ya di level sebelum kita dijatuhkan, yaitu ada di level 23.4. Ini jaraknya sekitar 4-5% ya. Jadi menurut gua leverage-nya nggak perlu terlalu besar ya. Gue sendiri prefer ke leverage 10 atau bahkan mungkin leverage 5. Dan dengan break key level yang satu ini akan mengurangi bullish chance untuk Bitcoin ya. Yang awalnya 70% menurut gue hanya akan menjadi 65% gitu teman. Overall outlook tetap bullish ya. Hanya probabilitasnya berkurang sekitar 5-10% aja. Dan kalau misalnya Bitcoin menuju ke level berikutnya teman, yaitu ada di level yang kita bicarakan 20.8 ya. Jadi kalau misalnya kita break dari higher level of support ini, higher low ini ya. Jadi kalau misalnya kita break dari level 22.000, expect untuk strike down ke level 21.000 sampai 20.000 sekian untuk Bitcoin ya. Ini aja banyak liquidity, level support maupun resist
di area level 20.000 sekian mulai dari tanggal 14 Januari sampai 19 Januari. Karena kalian bisa lihat juga ya ciri-ciri bullish ya. Sebenarnya kita selalu respect higher low kita dan tidak break dari higher low yang satu ini. Ini back dari tahun 2018. Dan kalau misalnya kita break dari higher low yang satu ini, maka ini udah beda dengan yang satu ini teman-teman ya. Dan akhirnya ini akan mengurangi chance Bitcoin untuk bullish menjadi 60-65%. Overall tetap masih bull yang memegang kontrol, hanya probabilitasnya aja berkurang. Tetapi masih ada chance untuk Bitcoin dari level 20.8 untuk menuju ke level yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya outlook gue ya, dikarenakan dump ke level higher low yang kita lihat satu ini bener-bener cepat banget ya. Jadi gue bisa bilang chance untuk sekitar 60% bahwa bisa jadi kita break dari level yang satu ini dan menuju ke area level 20.800 untuk Bitcoin. Meskipun kita memang bisa ngelihat higher level of support yang satu ini dan harusnya kita ngelong ya dari sini teman-teman. Cuman dikarenakan ada time frame kecilnya, time frame 45 menit, ini strike candle besar seperti ini, ya gue expect untuk kita bisa aja temen-temennya chance lebih besar ya, menurut gue probabilitas sekitar 60% untuk kita break dari support ini dan menuju ke level 21.000 untuk Bitcoin. Jadi itu adalah apa yang gue ekspektasi dan alasan kenapa gue akan open short entah di level 22.7, 8 atau di level saat ini. Kita akan lihat nanti di hari Seninnya. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Setiap orang bisa memiliki pendapat pribadi mereka masing-masing ya. Kalau menurut kalian kayak gimana? Maybe kalian bisa coba share melalui kolom komentar di bawah. Itu aja teman-teman dan seperti biasa sampai jumpa di next video.